Alhamdulillahil malikil zayyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala madri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan dan keislaman serta keistiqomahan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, karena Islam, itulah di antara paling besar-besarnya nikmat yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Kenapa iman dan Islam menjadi nikmat yang paling besar? Sedangkan kita berpikir, mungkin di antara kita ada yang meyakini ada nikmat yang lebih besar daripada iman dan Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Lalu di dalam surga itu Allah menciptakan bermacam-macam kenikmatan. Kenikmatan yang paling besar adalah inda liqa'i rabbih. Ketika kita semua berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar di alam surga. Kenikmatan itu tidak akan kita dapatkan. Kenikmatan itu tidak akan kita rasakan kecuali di dalam hati kita ada keimanan dan keislaman, keyakinan, keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, jangan pernah sia-siakan sekecil apapun keimanan yang ada di dalam hati kita. Marilah sama-sama kita jaga. Marilah sama-sama kita rawat. Marilah sama-sama kita kuatkan supaya kita keluar dari alam dunia ini benar-benar meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita sembah. Dan hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, salawat, salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan keharibaan alam, baginda alam, pejuang
tidak hanya di alam dunia, tapi sampai di alam akhirat, membela umatnya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita yang senantiasa mengikuti akhlaknya, kita yang senantiasa mengikuti suri tauladannya, semoga senantiasa kita semua bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak hanya kita pun berharap keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita Allah jaga dan kelak pada saatnya nanti mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa di antara kita adalah pemimpin dan di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita pikirkan, bahkan tentang apa saja yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan itu semua akan dijelaskan, itu semua akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan yaumil hisab, hari pembalasan, hari perhitungan, di mana kita semua akan berhadapan-hadapan dengan Allah dan kita semua akan diperlihatkan kehidupan kita dari akhir balik sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Tentunya dengan kita meyakini bahwasanya kita umat Islam, di antara rukun iman yang terakhir adalah kita percaya akan hari kiamat, kita percaya akan hari pembalasan, kita percaya alam kubur, kita percaya tentang surga dan neraka. Dan bagi orang Islam, bagi orang iman yang mempercayai itu semua, tidak hanya mempercayai, meyakini, pasti hidup di alam dunia ini tidak semena-mena, karena di dalam hatinya takut akan pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengingat kembali bahwasanya sebelum kita hidup di alam dunia ini, sebelum orang tua kita hidup di alam dunia ini, sebelum kakek nenek kita hidup di alam dunia ini, ribuan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu, bahkan para ilmuwan mengatakan miliaran tahun yang lalu, ada kehidupan yang telah dahulu menempati alam dunia ini. Artinya apa? Artinya kehidupan kita di alam dunia ini hanyalah sekelumit, hanyalah sebagian kecil waktu yang Allah ciptakan untuk alam semesta ini. Maka dari itu, kehidupan yang amat sangat singkat ini, kehidupan yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini, jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa segala-galanya. Karena begitu pun nanti ketika kita meninggalkan alam dunia ini, akan ada manusia-manusia lain yang akan melanjutkan hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Tapi waktu yang sangat sebentar itu akan menentukan kehidupan kita yang selama-selamanya, yakni di alam akhirat. Waktu yang amat singkat itu akan menentukan nasib kita di alam akhirat. Waktu yang amat sangat singkat itu akan menentukan keadaan kita di alam akhirat. Marilah sama-sama kita mengingat kembali bagaimana alam kubur, bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan alam kubur. Ketika saat itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan alam kubur itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, alam kubur itu adalah bainal ardi wal akhirat. Alam kubur itu belum alam akhirat. Alam kubur itu adalah hanya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Lalu bagaimana ya Rasulullah keadaan manusia di alam kubur? Keadaan manusia di alam kubur, kata Rasulullah SAW, adalah seperti halnya seseorang menyeberangi lautan yang amat sangat luas. Maka
persiapan yang harus disiapkan adalah harus sebaik-baiknya, harus sesempurna-sempurnanya. Ketika persiapan tidak disiapkan dengan matang, maka seseorang yang menyeberangi lautan akan terombang-ambing di tengah lautan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke dalam jurang lautan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu hanya baru alam kubur. Lalu manusia menunggu di alam kubur sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Lalu setelah terjadi hari kiamat, belum selesai tentang perjalanan hidup kita, akan dibangkitkan kita semua, akan dihidupkan kembali kita semua dengan keadaan seperti bagaimana perilaku kita di alam dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan di tarikh-tarikh, di kitab-kitab cerita para sahabat, para aulia, para tabi'in menceritakan tentang bagaimana keadaan ketika manusia dihidupkan kembali. Di antara manusia ada yang bertubuh manusia lalu berkepala binatang, dan sebaliknya dan sebaliknya. Itulah bagaimana gambaran kecil daripada kehidupan menjelang kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dibangkitkan, lalu kita dikubur, digiring ke yaumul mahsyar, padang mahsyar. Dikumpulkan kita semua di hadapan Allah, lalu kita dihisab, lalu kita semua akan menjembati atau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di kisah-kisah diceritakan bahwasanya bila kita selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, maka keselamatan akan kita dapatkan selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita terpeleset saja dari jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan merasakan siksaan atau balasan apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita kerjakan atas larangan-larangan yang telah Allah larang. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tentang hidup dan kehidupan ini, kita semua telah menjalani, mungkin ada yang sebagian masa telah melewati masa sebagian umurnya, ada yang baru saja memulai menginjak usia remaja dan seterusnya. Tetapi itu semua tidak menjadi hitungan, itu semua tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah seberapa besar usia yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW di antara sabdanya mengatakan, ada manusia yang usianya panjang, tetapi usianya hanya digunakan untuk durhaka, untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu ada manusia yang usianya sebentar, tetapi manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada tadi di awal bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah. Kita semua sebagian besar adalah pemimpin-pemimpin di antara keluarga kita. Kita pun berkewajiban untuk membimbing anak-anak kita. Kita pun berkewajiban untuk membimbing istri-istri kita dan orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk membimbingnya. Maka jangan sedikit pun lalai, maka jangan sedikit pun lengah. Kapan terakhir kita mengingatkan anak-anak kita untuk baca Al-Quran? Kapan terakhir kita mengingatkan anak-anak kita jangan meninggalkan sholat? Kapan kita terakhir mengingatkan anak-anak kita untuk tidak membuka auratnya? Mungkin sebagian kita sudah lupa, mungkin sebagian kita telah melupakan hal-hal seperti itu. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini, membuka aurat tidak dianggap hal yang wajar-wajar saja. Laki-laki dan wanita berkumpul bukan mahram, dianggap hal biasa saja. Kemaksiatan-kemaksiatan yang sesungguhnya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kemaksiatan itu kita lihat, kita menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Maka marilah sama-sama kita ingat kembali bagaimana Rasulullah SAW membalikkan, mengubah, meluruskan keadaan kaum jahiliyah pada saat itu. Rasulullah berperang, memerangi
menghancurkan. Rasulullah sebagian sahabatnya wafat, Rasulullah sebagian besar hartanya habis untuk membela perjuangan menegakkan agama Islam. Lalu kita yang telah dibela habis-habisan oleh Rasulullah SAW, apakah akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi pada keluarga kita? Kemaksiatan terjadi kepada keluarga kita. Maka marilah sama-sama kita ingat-ingat kembali dan kita azam, kita berniat akan menggunakan sisa hidup, sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa terus memperbaiki dan terus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemimpin tentunya akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Tapi apakah kita lupa? Kita semua telah mengambil sumpah di hadapan Allah. Kita semua sedang mengambil sumpah di hadapan wali daripada seorang wanita yang telah merelakan hidupnya untuk tinggal bersama kita. Kita hakikatnya tidak bersumpah kepada orang tuanya. Kita hakikatnya bersumpah kepada Allah akan mengajak, menuntun dan bersama-sama mengarungi hidup dan kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, seorang pemimpin pun Allah jadikan nanti di yaumul mahsyar ada satu tempat, ada satu saat yang mana ketika pada saat itu semua manusia keadaan panas, amat sangat panas dan teriknya sangat panas sekali. Ketika seorang pemimpin dapat berlaku adil, seorang pemimpin dapat berlaku amanah, maka Allah siapkan rahmatnya, sifat Rahman Rahimnya. Allah siapkan tempat supaya dia tidak kepanasan. Allah siapkan tempat supaya dia tidak kehausan, dan seterusnya kenikmatan akan dia rasakan sebagai seorang pemimpin yang adil dan amanah. Lalu kita bertanya, apa ciri-ciri pemimpin yang adil dan amanah? Di antara ciri-ciri pemimpin yang adil dan amanah adalah bagi yang dipimpinnya merasa aman, merasa sentosa, merasa sejahtera. Itu di antara ciri-ciri pemimpin yang adil. Bila istri kita, anak-anak kita merasa aman, hidup bersama kita, hidup bersama di tengah-tengah kita, maka itu bisa menjadi ciri bahwa kita dalam memimpin keluarga adalah pemimpin yang adil dan amanah. Tetapi sebaliknya, bila keluarga kita saja tidak merasa aman, tidak merasa sejahtera, tidak merasa sentosa, maka bisa dipertanyakan apakah kepemimpinan kita sudah adil atau belum, atau bahkan khianat. Khianat adalah satu perilaku pemimpin yang mementingkan urusan pribadinya, mementingkan ego pribadinya, melupakan kepentingan yang dipimpinnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui, beberapa bulan ke depan kita akan menentukan seorang pemimpin. Semoga Allah jadikan seorang pemimpin yang adil dan amanah, yang Allah ridhai, dan perkataan dan hatinya sesuai apa yang Dia kehendaki. Dan ketika kita mempunyai pemimpin yang adil, yang amanah, tidak yang khianat, semoga Allah turunkan keberkahan, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keberkahan, kesejahteraan, dan kita semua dapat menikmati, dapat beribadah, dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang memang itu semua adalah salah satu cara kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.